Indonesia yang terkenal beragam, banyak suku, budaya, adat istiadat, tradisi, etnis, bahkan agama, tapi kan bisa hidup guyub rukun berdampingan dalam keberagaman. Loh, ini luar biasa loh ini. Orang-orang luar negeri itu banyak yang belajar dari Indonesia. Kok bisa ya Indonesia? Banyak suku, banyak budaya, tradisi, keragaman, bahkan banyak agama, tapi kok guyub rukun, saling menghormati, saling menghargai. Loh, ini luar biasa dan ini udah cocok dengan bangsa Indonesia. Maaf, tengah-tengah kayak gini. Dulu kita pernah mau dibawa ke kanan oleh DITII, mau dijadikan negara Islam, ndak bisa, ndak cocok karo karakter Indonesia. Pernah mau dibawa ke kiri oleh PKI, mau dijadikan negara komunis, ndak iso, ndak cocok dengan karakter bangsa Indonesia. Terus kayak ini paling cocok. Makanya kalau ada yang mau bikin menegakkan syariat Islam di Indonesia harus diganti jadi negara Islam, ya jangan hidup di Indonesia, minggat pilih negara yang menurutmu cocok di sana gitu. Indonesia udah seperti ini gayamu, Pancasila nggak Islami, lambemu. Rumangsamu yang bikin Pancasila itu orang-orang oon kayak dirimu itu para ulama juga itu yang merumuskan. Nggak ngawur, nggak sembarangan. Cocoknya Indonesia yang seperti ini. Makanya sama hati-hati kalau bikin acara undang kiai penceramah itu jangan sembarangan. Yang suka provokatif, mecah belah kerukunan, nggak usah diundang. Kalau bisa nyari kiai yang model kok yang ini ki, tadi maksudnya ki deh, maksudnya kok yang ini ki ya model ini ki, tadi ngajak kerukunan. Jangan salah paham toh, itu tengah-tengah model ngajak kerukunan. Negara nggak harus disestempel Islam, yang penting warga masyarakatnya bebas menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya, dilindungi undang-undang tanpa harus mengagamakan undang-undang. Ini Pancasila. Loh, siapa yang menerima Pancasila pertama kali? Ternyata yang menerima Pancasila pertama kali itu bukan ormas-ormas yang mengklaim dirinya paling modern, paling islami. Ndak, yang menerima Pancasila pertama kali itu adalah kiai, para santri, kaum sarungan, bukan kaum celonoan. Ayo gak terima ngadeg ngono lho, kaum sarungan yang menerima pertama. Lu sapa sing ngrubah sila pertama berdasarkan piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lagi para kiai ini yang bermusyawarah, jangan seperti ini. Kasihan saudara kita yang beragama lain, mereka juga ikut berjuang memerdekakan Indonesia kok. Lah kalau ini kan hanya untuk umat Islam, diganti tapi nilai dan esensi Islamnya tetap menonjol. Diganti yang sederhana, ketuhanan yang Maha Esa. Jangan dibilang ini enggak agamis. Ketuhanan yang Maha Esa itu la ilaha illallah. Ketuhanan yang Maha Esa itu qul huwallahu ahad. Makanya terus tak gawe qul huwaile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Sadatul ulama al-a'izza wal kurama, para kiai, para bunyai, para pengasuh dan pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis zikir, majelis ta'lim, majelis sholawat, para sesepuh yang kita ta'zimi, sadatuz zu'ama,
pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak dan Ramil, yang kita hormati kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, tamu-tamu undangan, rekan-rekan panitia di backup tim keamanan dari TNI, Polri, sahabat-sahabat GP Ansor, sahabat-sahabat Banser, semuanya yang kita cintai, yang kita banggakan, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, seluruh jamaah, mudah-mudahan senantiasa dirahmati, dibarokai dan diridhoi Allah. Mudah-mudahan semuanya disyafaati Rasulullah. Mari kita awali ngaji malam ini dengan ikhlas membaca suratul Fatihah. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hajat-hajat baik dunia akhirat kita diijabah oleh Allah. Yang lagi sakit apapun penyakitnya, atau mungkin ada keluarganya yang sedang sakit, semoga segera disembuhkan. Yang sedang gelisah susah, semoga segera dibahagiakan. Yang sedang ruwet macet seret, semoga segera dilancarkan. Yang sedang kekurangan semoga segera dicukupkan. Yang sedang keberatan semoga segera diringankan. Yang sedang punya hutang semoga segera dilunaskan. Yang ribut, padu, gegeran, tukaran semoga segera dirukunkan. Mudah-mudahan semuanya makin mantap Islamnya, makin kuat imannya, makin mulia akhlaknya, makin sempurna takwanya, makin istiqomah ibadahnya, selamat mulia bahagia dunia akhiratnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Para jamaah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang dalam, dengan syukur yang sungguh-sungguh, dengan syukur yang sebenar-benarnya syukur atas beberapa nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Di antaranya pertama, syukur, alhamdulillah kita dikaruniai oleh Allah seorang nabi yang terbaik. Yang kedua, syukur kepada Allah, alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat yang terbaik. Yang ketiga, syukur kepada Allah, alhamdulillah kita dikaruniai petunjuk hidup, pedoman hidup berupa kitab suci yang terbaik. Jadi malam ini kita bersyukur dengan tiga terbaik nabinya, terbaik umatnya, dan terbaik kitab sucinya. Ini saja yang akan saya uraikan, mudah-mudahan selesai dalam 20 menit. Yang nggak ikut nyumbang nggak usah cerewet. Pertama, alhamdulillah kita dikaruniai oleh Allah seorang nabi yang terbaik. Allah mengutus nabi itu, satu riwayat menyebutkan jumlahnya 124.000 nabi. Dari 124.000 ini yang diangkat jadi rasul ada 313.
yang wajib kita kenal 25. Yang terbaik adalah Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus rahmatan lil alamin, menebar cinta kasih sayang kepada semesta alam. Beliau dijadikan sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik dalam seluruh aspek kehidupan kita, qaulan wa fi'lan wa taqriran, ucapan, tindakan, dan ketetapan Nabi Muhammad menjadi pijakan, landasan, dan dasar hukum dari umat Islam seluruh dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, saya tanya, masyarakat desa sini kalau sholat subuh pakai kunut nopo mboten? Pakai. Sama, saya juga pakai kunut kalau sholat subuh. Ini kalau ditanya kenapa masyarakat desa sini kalau sholat subuh kok pakai kunut, jawabannya karena Nabi Muhammad sholat subuhnya pakai kunut. Dasarnya jelas. Sementara ada saudara kita dari organisasi lain sholat subuhnya nggak pakai kunut. Itu kalau ditanya kenapa sholat subuhnya nggak pakai kunut, dasar mereka juga karena Nabi Muhammad sholat subuhnya nggak pakai kunut. Jadi yang subuh pakai kunut dasarnya juga Nabi Muhammad, yang subuh nggak pakai kunut dasarnya juga Nabi Muhammad. Makanya dulu sempat ribut, yang satu bilang harus pakai kunut, itu sunnah abad, kalau nggak pakai kunut harus diganti sujud sahwi. Satunya nggak usah pakai kunut, dalilnya ndak pakai kunut kok, harus kunut, ndak usah kunut, harus kunut, ndak usah kunut. Itu dulu. Alhamdulillah masyarakat kita sekarang udah dewasa dalam berpikir, dewasa dalam bersikap. Sekarang udah nggak ada yang gegeran, tukaran, padu, ribut soal kunut, karena sekarang sudah banyak yang tidak sholat subuh. Nah itu orangnya pada ketawa itu. Masyarakat desa sini, apa tau desanya ini? Dumeling, Wanasari. Kalau bulan Ramadan sholat tarawehnya pakai 8 rakaat apa 20 rakaat? 20 rakaat. Sama, saya juga 20 rakaat tarawihnya. Kalau ditanya kenapa sholat tarawih 20 rakaat, jawabannya Nabi Muhammad setiap bulan Ramadan itu qiyamul lailnya, sholat malamnya 20 rakaat. Banyak sahabat yang menyaksikan dan didhawuhi sama Nabi Muhammad. Cuma waktu itu belum diberi nama tarawih. Ada istilah tarawih itu mulai zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Setiap bulan Ramadan Nabi Muhammad sholat malamnya 20 rakaat ditambah witir. Cuma nggak dikerjakan berjamaah di masjid. Kenapa? Nabi Muhammad khawatir kalau taraweh dikerjakan berjamaah di masjid, nanti taraweh menjadi wajib bagi umatnya. Nabi Muhammad tahu persis bahwa orang Dumeling tidak mungkin kuat kalau diwajibkan sholat tarawih 20 rakaat tiap malam bulan Ramadan. Lawang sehari semalam sholat maktubah 5 kali saja masih dinyang. Harusnya sehari 5 kali dirubah jadi 5 hari sekali. Double usolli fardhu subhi wal duhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala.
Lah kalau tarawih yang 20 rakaat tiap malam Ramadan diwajibkan, masyarakat Dumeling ndak mungkin kuat. Makanya sama Rasulullah ndak dikerjakan di masjid dan berjamaah, ndak, dikerjakan sendiri di rumah. Itu dasarnya yang tarawih 20 rakaat. Sementara ada saudara kita dari organisasi lain sholat tarawihnya 8 rakaat. Dasarnya apa? Menurut mereka Nabi Muhammad itu qiyamul lailnya istiqomah, baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. 8 rakaat plus 3 rakaat witir. Jadi yang taraweh 20 rakaat dasarnya ya Nabi Muhammad, yang taraweh 8 rakaat dasarnya ya Nabi Muhammad. Dulu ribut, makanya sekarang kita nggak usah ribut. Aneh, banyak orang yang meributkan soal ibadah tapi ibadahnya nggak dikerjakan. Ibadah hanya dipakai bantah-bantahan, hanya diributkan tapi nggak diamalkan. Urusan apapun kita disuruh mencontoh Nabi Muhammad, sampai hal yang sekecil pakai sendal itu disuruh nyontoh Kanjeng Nabi. Bagaimana Rasulullah kalau pakai sandal? Kalau pakai sandal yang dimasukkan kaki kanan dulu, kaki kiri nyusul belakangan. Ngelepasnya kaki kiri dilepas dulu, kaki kanan belakangan. Dimulai dari hal yang kecil. Kalau kita kan enggak, ya sak candake, wis pokoke endi sing mlebu ya blesek. Halo? Makan, kita disuruh mencontoh bagaimana cara makan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau nggak benar-benar lapar nggak makan. Lah nek wong Dumeling meskipun tidak lapar makan. Nabi Muhammad itu kalau makan sebelum kenyang sudah berhenti. Kalau orang Dumeling meskipun sudah kenyang ndak berhenti. Tak baleni diulang. Nabi Muhammad itu kalau makan sebelum lapar sudah berhenti. Masya Allah, sebelum kenyang udah berhenti. Nah kalau kita kan meskipun udah kenyang nggak berhenti. Nabi Muhammad itu kalau nggak benar-benar lapar nggak makan. Nah kalau kita meskipun nggak lapar makan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad itu makannya sedikit. Kalau kita kan sedikit-sedikit makan. Kanjeng Nabi ini ku ledahar sithik. Lenek kulo sampean kan sidik-sidik mangan. Halo? Maka ketika Nabi Muhammad ditanya resepnya sehat, jawaban beliau, jangan makan sebelum lapar, berhentilah makan sebelum kenyang. Asal mau menerapkan pola makan seperti itu, dijamin sehat walafiat, nggak gampang sakit-sakitan. Sampeyan kan ora, najan ora luwe omongan mangan. Wes Nabi Muhammad kalau mau makan pasti berdoa. Lek masyarakat Dumeling mau makan berdoa itu anak kecil, soalnya dipaksa sama ibune. Ayo mau makan doa dulu, ayo doa dulu. Baca anak kecil, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma baiknya bima yuyaktanya wa qina adzabannar, amin. Ibune emplak-emplok ngono, besual-besual ngono. Ya Allah, Nabi Muhammad kalau makan pakai 3 jari, langsung pakai tangan kanan dengan 3 jari, ibu jari, telunjuk dan jari tengah. Kita nggak harus mencontoh persis pakai 3 jarinya.
Oh, Nabi Muhammad yang dimakan kurma, daging, roti, kan enak pakai 3 jari. Lah kalau sampean makan soto, rawon, pakai 3 jari ya soto sak mangkok iso 3 wulan. Artinya beliau makannya sedikit dan cara makannya sedikit-sedikit. Ini yang harus kita contoh adalah sedikit dan sedikit-sedikitnya. Makan yang paling buruk itu pakai 10 jari. Itu namanya orang kemaruk, garis miring geragas, garis miring celutak. Tidur kita juga disuruh mencontoh Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad kalau tidur? Rasulullah kalau tidur istiqomah posisinya, miring kanan hadap kiblat. Kalau lagi berada di timur Ka'bah seperti kita, berarti kepala di utara, kaki di selatan, miring kanan hadap kiblat. Telapak tangan kanan dipakai bantal pipi kanan, telapak tangan kiri ditaruh di atas paha kiri. Mulai mapan sampai bangun istiqomah, nggak berubah sikap tidurnya Rasulullah, karena Rasulullah tidur nggak pernah lama. Orang dumeling ya mungkin mapannya bisa sikap seperti itu, miring kanan hadap kiblat, telapak tangan kanan dipakai bantal pipi kanan, telapak tangan kiri ditaruh di atas paha kiri. Mapane tengah-tengah tidur malang megung gak karo-karuan. Kadang tangan iso naik Gunung Kelut, Gunung Bromo, malah kadang tangannya belakrak sampai hutan Jawa Tengah. Kok ada yang nanya hutan Jawa Tengah itu apa? Sini tak tunjukin. Rasulullah kalau tidur hanya kedua mata beliau saja yang terpejam, sedangkan akal, pikiran, jiwa dan hatinya tetap sadar dan terjaga. Jadi ada kejadian apapun di sekitarnya tahu, karena hanya kedua mata beliau saja yang terpejam. Pikiran, akal, jiwa, hati terjaga, sadar. Lalek masyarakat Wanasari sekali tidur blek sek, innalillahi. Rasulullah kalau mau tidur zikir, baca kalimat thayyibah, kalimat thayyibah, kalimat thayyibah, doa sampai tertidur. Kalau masyarakat Dumeleng Wanasari mau tidur ngeloni HP, betul? Pokok urusan apapun kita diperintah mencontoh Rasulullah. Kalau pengen bener, pengen baik, pengen selamat dan mulia dunia akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah sekarang kenapa semuanya harus mencontoh Rasulullah? Dan Rasulullah itu siapa? Untuk menjawab itu kita berangkat dari satu makalah. Saya baca, tolong ditirukan sama-sama. Yang ikut menirukan saya doakan barokah, akeh duwite, akeh ibadahe, akeh ganjarane, gampang usahane, gampang urusane, gampang golek utangan. Loh, kok iso moh nyari utangan susah ki yo bingung kok. Gampang golek utangan dan sing diutangi lali ora nagih. Nah ngono. Yang nggak ikut menirukan saya nggak tanggung jawab. Mbuh, awas engko bengi yen turu ora eling apa-apa. Kadang kalah dengan makhluk lain. Saya kapan hari pulang dari pengajian nyampe rumah iseng nonton TV, pas acara binatang-binatang itu ditayangkan ada emak kucing. Sini apa, ibu itu apa? Lah ya emak ada mane, ada makne kucing. Wes mama udah ada mama kucing. Mana gak ngerti mana apa, mana kelahiran
bosone Brebes ndoboli, brosot. Dah habis kelahiran, habis mana itu, habis melahirkan, mama kucing meninggal. Kasihan si anak kucing jadi yatim piatu karena papanya sudah nggak jelas. Sendirian si anak kucing berkejet-kejet, berngececeng-ngececeng, nggak ada yang merawat. Ini kalau dibiarin pasti mati. Tiba-tiba ditemukan sama mama bedes. Ini kebetulan mama bedes juga punya bayi. Melihat anak kucing yang kejet-kejet, apa kejet-kejet itu? Ini mama bedes nggak tega, dipungut si anak kucing, kemudian dirawat, disusui sampai si anak kucing ini bisa nyari makan sendiri, bisa hidup mandiri. Saya berpikir, subhanallah, ini ada bedes yang punya peri kebedesan. Lah kok sekarang banyak manusia yang tidak punya peri kemanusiaan, anaknya sendiri. Ya mungkin karena itu anak hasil dari pemilu, perkawinan hamil dahulu. Begitu lahir procot langsung dicenet, ditekek, didek-idek, dicacalin dek-dek, wadahi tas kresek. Kadang anak diwadahi kardus, dibuang kemana. Ini berarti manusia yang tidak punya peri kemanusiaan. Padahal bedes saja punya peri kebedesan. Lah kalau manusia nggak punya peri kemanusiaan berarti kalah karo. Ngomong bedes sambil ngelihat saya ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi gini, Nabi Muhammad itu manusia tapi tidak seperti umumnya manusia karena beliau istimewa. Ada dua hal yang perlu kita garis bawahi. Pertama, Nabi Muhammad sebagai manusia. Kedua, Nabi Muhammad tidak seperti umumnya manusia. Sebagai manusia, Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu ya manusia utuh, 100% beliau adalah manusia. Secara kurikulum vitae beliau adalah manusia. Aku nek ngomong kurikulum vitae sampean paham napa mboten? Ya, kurikulum vitae itu tepungnya beras ketan dijeladeni sama banyu air itu, terus dimbel-mbel dalam diiseni godokan kacang hijau, terus dikei wijen, terus digoreng. Nah, nek badokan paham. Secara kurikulum desain beliau adalah manusia utuh, mulai ujung kaki sampai ujung rambut manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Perilakunya juga perilaku manusia, karakternya juga karakter manusia, sifat-sifatnya juga sifat-sifat manusia. Nabi Muhammad itu manusia, 100% adalah manusia. Beliau juga makan, juga minum, juga lapar, bahkan sering lapar. Dan seringkali ketika lapar, perut beliau yang mulia itu diganjel pakai batu dan diikat. Masya Allah. Nabi Muhammad juga pernah haus, memang manusia. Nabi Muhammad juga sehat, juga pernah sakit, memang manusia. Nabi Muhammad itu ya melek, ya tidur juga, memang manusia. Nabi Muhammad ya kerja, masih kecil aja udah buruh menggembala kambing, remaja dagang, kerja. Jadi nggak mentang-mentang nabi terus nggak mau kerja, butuh duit, Allahumma duit, terus ada duit kerotok-kerotok dari langit. Enggak, Nabi Muhammad kalau nggak punya duit ya utang. Jadi sampeyan yang utangnya banyak, jangan khawatir nggak diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad. Jadi umatnya Nabi Muhammad sing apik kuwi nek ora duwe duit ya baleni. Wong Nabi Muhammad nek ora duwe duit utang. Maka umatnya Nabi Muhammad sing apik nek ora duwe duit ya, nek wis duwe duit
nek duwite akeh ngutangi, sedekah, bantu nulung sing miskin. Nabi Muhammad yo pernah ditagih hutang, pernah, padahal waktu itu belum jatuh tempo, masih kurang 2 hari pulang dari jamaah sholat bareng sama Sayyidina Utsman bin Affan. Di tengah jalan dicegat orang, ditagih hutang. Muhammad, hutangmu bayar. Kata Nabi Muhammad, loh kan jatuh temponya masih kurang 2 hari aku bayar. Gak peduli, sekarang aku butuh duit, bayar sekarang. Sayyidina Utsman yang dampingin Nabi Muhammad tersinggung, ini orang kurang ajar, nagih hutang di tengah jalan, lagian yang ditagih itu Rasulullah dan belum waktunya bayar. Langsung Sayyidina Utsman bilang, berapa hutangnya Nabi, berapa hutangnya Rasulullah, tak bayar cash. Sayyidina Utsman itu terkenal kaya raya, langsung dibayar sama Sayyidina Utsman. Nah, ini sikap murid yang baik kepada guru. Maka kapolsek yang baik adalah kapolsek yang mau bayar hutangnya kiai. Ngono dan Nabi Muhammad sebagai manusia, beliau ya nikah, punya beberapa istri, punya putra putri, nikah. Dalam keluarga Nabi Muhammad juga pernah diomeli sama istri. Loh, Kanjeng Nabi itu yuk pernah diomeli sama istri. Apa maneh Kanjeng Lurah? Mana lurahnya? Apa maneh Kanjeng Lurah mulane ra iso lemu. Loh, dikira kalau Nabi terus nggak pernah diomeli istri. Pernah, memang dibikin gitu sama Allah untuk dicontoh umatnya gimana sikap suami kalau lagi diomelin istri. Nabi Muhammad kadang kalau lagi diomelin istri yang ngambek. Beliau ngambek. Nah, ngambeknya Kanjeng Nabi kemana? Ke masjid, i'tikaf, zikir. Lah nek ngambeke wong dumeling kan nang warunge rondo. Halo, Nabi Muhammad pernah habis mimpin musyawarah persiapan perang Tabuk. Ini musyawarah sangat penting. Nabi Muhammad karena itu musyawarah sangat penting, terlambat pulang ke istrinya. Waktu itu giliran ke dalamnya Sayyidah Aisyah, terlambat kurang lebih setengah jam. Sementara sebagai istri, Sayyidah Aisyah sudah siap-siap menyambut kedatangan suami tercinta, sudah make upan, sudah cantik, sudah pakai parfum, siap menyambut suami tercinta. Yang ditunggu nggak datang-datang, dongkol, jengkel, gondok, ora teko-teko leh ngenteni ket mang. Begitu Rasulullah datang, ketuk pintu, Assalamualaikum ya Humaira. Itu panggilan mesra Rasulullah untuk garwanipun yang bernama Sayyidah Aisyah. Humaira artinya yang cantik, putih kemerah-merahan. Memang Sayyidah Aisyah itu putih kemerah-merahan, cantik luar biasa. Cara kene no kayak mana ya? Bentar. Alah tuwek ngacung. Bentar. Masa Aisyah gembrot ngono kuwi. Ndak itu. Mana ya? Sebelah sana ada apa enggak ya? Yang oh penceng ngono. Ndak ada. Bukan berarti orang sini nggak cantik. Cuma kalau dibanding dengan Sayyidah Aisyah, sorry ya, nggak level kamu. Saking cantiknya. Assalamualaikum ya Humaira. Nggak dijawab. Buka pintu cetek-cetek sret, langsung Rasulullah disuding. A'anta idda'ita annaka nabiyun. Kamu itu toh yang katanya nabi kok telat. Loh, diomelin kayak gitu gimana sikap Rasulullah? Fa'alhara b'tisaman latifan. Nabi Muhammad menunjukkan senyum lembut dan mesra. Ini suami-suami kalau diomelin sama istri, senyumin aja.
ndak boleh dibalas dengan ngomel. Kalau bapak balas nggak mungkin menang pak, karena perempuan itu kamu seakeh. Halo. Jadi kalau istri lagi wadak kata suami diomelin istri kok senyum, diterima dengan sabar dan ikhlas, maka suami mendapatkan pahala seperti pahalanya Nabi Ayub alaihi salam. Sampean tidak perlu diangkat jadi nabi, punya istri cerewet itu adalah ladang pahala nabi. Berbahagialah bapak-bapak yang istrinya cerewet, tiap hari dapat pahalanya nabi sampean. Halo bapak, kalau istri kemudian suami duduk diem ndak bantah dan menerima dengan ikhlas, itu pahalanya seperti i'tikaf di Masjid Nabawi. Ini ndak usah jauh-jauh ke Madinah, di rumah diomeli sama istri, bapak duduk plek, nawaitul i'tikaf fi Masjidin Nabawi. Udah nggak usah jawab, tunggu sampai baterainya habis. Begitu baterai habis dia selesai tek, jawab singkat saja pak, shadaqallahul azim. Aman pak. Sebagai manusia Nabi Muhammad ya sehat, ya pernah sakit. Jangan dikira terus Nabi nggak pernah sakit gitu. Pernah, Nabi Muhammad pernah sakit. Bahkan Nabi Muhammad sebagai manusia, beliau juga wafat, meninggal dunia. Loh, mosok Nabi mati? Yo kabeh Nabi mati. Nabi Zakaria malah matinya digergaji. Nabi Yahya matinya digantung. Halo? Lo dikira kalau Nabi terus gak mempan apa-apa gitu. Nabi Muhammad dakwah ke Taif, dilempari kotoran onta, dilempari batu sama orang-orang kafir, berdarah-darah tubuh Nabi. Yang bendol-bendol, tahu bendol? Apa namanya coba? Apa? Belendong-belendong. Ha ya wes ngono kuwi. Makanya kalau ada orang Dumeleng, orang Wanasari kena lempar batu, deyes kok belendung-belendung, bengkak-bengkak, jelas orang itu umatnya Nabi Muhammad. Lah kalau ada orang Dumeleng Wanasari kena lempar batu gede, piar, batune yang remuk pecah, orangnya meringis, mungkin dia umatnya Limbat. Loh, Nabi Muhammad perang itu juga pakai baju besi. Kenapa? Nggak ada jaminan kebal senjata. Beliau juga punya pengawal yang dipimpin oleh Zubair bin Awam. Jadi kalau presiden itu punya pas pampres, pasukan pengamanan presiden, Nabi Muhammad juga punya pas pamnap, pasukan pengamanan Nabi. Loh iya, kiai juga punya pas pamki, banser. Tenang, ini pasukan pengamanan kiai. Halo? Loh, Nabi Muhammad pernah sakit, bahkan Nabi Muhammad pernah kena sihir, disihir sama orang kafir, tembus. Loh, memang dibikin gitu sama Allah, ditunjukkan sifat basyariahnya, sifat sebagai manusia utuh, agar bisa dicontoh oleh umatnya. Lah kalau misalnya nggak tampak sifat manusianya, ya malah kita susah mencontohnya. Faham? Itu ceritanya Nabi Muhammad kena sihir itu begini. Nabi Muhammad itu sakit nggak sembuh-sembuh, udah minum ramuan dari ahli pengobatan pada masa itu, tetap aja nggak sembuh. Dibawa ke tabib ahli pengobatan, tetap aja nggak sembuh. Lama sakit Nabi Muhammad. Kemudian malaikat Jibril datang
ngasih tahu ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, sakitmu bukan sakit biasa, sakitmu itu sakit non medis. Tapi bahasanya malaikat Jibril ya enggak non medis ngono. Ini kan untuk memudahkan pemahamanmu, karena kalau enggak dibikin bahasa kayak gini sampeyan-sampeyan enggak paham. Saya tahu warga Ndumeleng, Wanasari sini cantik-cantik tapi kan agak oon. Jadi sakitmu itu karena sihir ya Rasulullah. Kaget Rasulullah. Apa iya Jibril? Ya, di belakang rumahmu itu ada batu besar. Di bawah batu itu ada barang sihir kiriman orang kafir. Itu barangnya diikat dengan 11 tali pengikat. Perintahkan sahabat-sahabatmu untuk membongkar batu besar itu, dan di bawahnya itu ada barang, ambil dan lepas ikatannya, maka penyakitmu akan sembuh. Rasulullah memanggil para sahabat dan beliau bersabda, wahai sahabat-sahabatku, ternyata aku kena sihir. Barusan malaikat Jibril datang ngasih tahu ke aku kalau penyakitku ini adalah sihir. Di belakang rumah itu ada batu besar, tolong diangkat. Di bawahnya ada barang yang itu diikat dengan 11 tali pengikat. Bawa ke sini, lepas ikatannya, maka aku akan sembuh. Dibongkar itu batu, diangkat, bener, ternyata di bawah batu itu ada barang kiriman orang kafir sihir yang diikat dengan tali sejumlah 11 ikatan. Dibawa kepada Rasulullah, dan Rasulullah memerintahkan para sahabat, lepaskan ikatan-ikatan itu. Bapak Ibu para jamaah, sahabat-sahabat itu ndak ada yang bisa ngelepas ikatan tali di barang tadi. Sampai sahabat Khalid bin Walid yang terkenal gagah nggak bisa ngelepas. Majulah Sayyidina Umar, pendekarnya para sahabat yang terkenal gagah dan sakti. Setan pun takut sama Sayyidina Umar. Dipegang sama Sayyidina Umar itu barang, ngudari ngene ndak entos kabeh. Iki Umar teko Madura, masa ngudari tali ngene ndak iso. Kene aku sing nguculi engko lah ucul kabeh. Dipegang sama Umar, begitu mau dilepas ndak bisa. Aduh, kok lot-alot iki ternyata. Ki Umar itu kok Madura. Sayyidina Umar pun ndak bisa. Rasulullah kemudian diem. Ya Allah, ini sahabat-sahabatku ndak ada yang bisa melepaskan ikatan tali itu. Turun malaikat Jibril membawa wahyu surah Muawwidzatain yang artinya 2 perlindungan. Qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq. Ini dalam sejarah turunnya wahyu Al-Qur'an satu-satunya wahyu yang 2 surah sekaligus, ya ini Muawwidzatain. Qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq, ini diturunkan sekaligus. Nggak ada yang lain, biasanya satu surat pendek-pendek. Dalam sejarah turunnya Al-Quran, dalam sejarah disampaikannya wahyu kepada Nabi Muhammad, ini satu-satunya peristiwa 2 surat sekaligus diturunkan. Berarti Muawwidzatain, qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq, ini istimewa. Wahai Rasulullah, bacakan ayat-ayat ini, maka seluruh tali pengikatnya akan lepas. Para jamaah, surah Muawwidzatain itu jumlahnya 11 ayat. An-Nas 6 ayat, Al-Falaq 5 ayat, jumlahnya 11 ayat, persis sama dengan jumlah tali ikatan pada barang sihir tadi. Dibaca sama Rasulullah, setiap dibaca 1 ayat talinya lepas 1, dibaca 1 ayat lagi talinya lepas 1 lagi. 11 ayat dibaca semua, 11 tali ikatan lepas semua. Jadi kapan Kanjeng Nabi maca qul a'udzu binnas, talinya lepas 1, tar. Malikin nas, lepas 1 lagi, tar.
Ya lepase tali ya tar mosok crut ngono. Koyo bojomu ya crute. Ilahin nas tar min syarril waswasil khannas tar lepas sampai 11 ayat itu dibaca, 11 tali ikatan di barang sihir itu lepas seketika, sembuhlah Rasulullah seperti sedia kala. Para jamaah, semenjak peristiwa itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu setiap mau tidur beliau selalu mendawamkan, mengistiqomahkan membaca muawwidzatain. Jadi kul a'udzu birabbin nas dan kul a'udzu birabbil falaq dibaca, kemudian ditiupkan ke kedua telapak tangan beliau, diusap-usapkan ke sekujur tubuh. Itu kebiasaan Rasulullah setiap mau tidur setelah peristiwa itu. Dan Rasulullah bersabda, muawwidzatain itu ayat perlindungan dari setan sekaligus perlindungan dari sihir. Sampean kalau mau tidur baca kul a'udzu birabbin nas dan kul a'udzu birabbil falaq, tiupkan ke kedua telapak tangan, kemudian diusap-usapkan ke sekujur tubuh. Santet mental, jengges bendal, tenung balik, ra usah nang dukun entek-enteki gula. Santri kok moro dukun nih, santri kepet. Daripada gula dikasihkan dukun mending kasihkan kiai. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Nah, sebagai manusia Bapak Ibu, Rasulullah juga pernah lupa. Memang ditunjukkan seperti itu sama Allah. Rasulullah pernah lupa bilangan rokaat dalam sholat jamaah. Waktu itu jamaah sholat zuhur, Rasulullah jadi imam, sahabat-sahabat makmum. Yang ada di shaf awal, baris paling depan adalah akabirus sahabah, sahabat-sahabat utama yang pinter-pinter itu berada di garis depan. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, pokoknya sahabat yang top-top itu di depan. Makanya jangan disalahkan ya kalau orang-orang utama itu ya duduknya di panggung, kemudian di kursi ada tendanya. Biasanya yang meneng toh, yang di panggung, yang di tenda itu orang-orangnya pinter biasanya. Ya kayak sholat jamaah kan gitu tatanyanya, aturannya. Yang di shaf awal baris depan itu yang utama, yang pinter-pinter, yang alim-alim. Halo? Mbok gak 3TN kok. Lanjut. Nah, di belakang, nah ini mulai makmum yang nggak begitu pinter, ada yang agak oon, namanya Dzulyaden. Itu di belakang dia ngimami sholat zuhur, baru dapat 2 rakaat setelah tasyahud awal, tahiyat awal. Loh, Rasulullah itu salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, zikir. Ini sahabat-sahabat utama yang pinter-pinter yang di baris depan diem, ndak zikir, ndak ngingetin. Kalau orang demuling dumeling Wanasari sini kan langsung subhanallah, nggih napa nggih. Nah, ini sahabat-sahabat pinter-pinter kok pada diem. Kenapa? Satu, sungkan. Tahu sungkan? Nah, malu. Orang kalau pinter itu biasanya sungkanan, maluan. Lah nek wong goblok iki ora duwe isin. Orang pinter itu gitu. Jadi sungkan. Jadi meskipun disuguhi macam-macam kayak gini, ya ndak dimakan padahal pengen. Ya ini kan suguhan tok inilah, ini utuh. Ndak kalong. Pisang utuh. Ndak kalong. Ini ada jeruk, ada duku, utuh, ndak kalong. Kenapa? Karena di depan orang pinter. Sungkan. Coba tak praktekno. Nek wong goblok, delok. Lah polahe ngono kuwi. Ini misalnya kok ditaruh di situ, amblas sak piring-piringe.
Saya walaupun disuguhi degan, ada es jeruk, ada kopi, ada larutan, ada ini, ya ndak tak minum, sungkan wong. Isin. Orang pinter itu pemalu, maluan, isinan, sungkanan. Lene wong bodoh ya ora patek duwe isin. Halo? Makanya diam mereka. Kedua, kenapa sahabat yang pinter-pinter ini diem? Ya karena pinter, mereka berpikir mau diingetin gimana wong itu Rasulullah utusan Allah. Mau diingetin gimana? Jangan-jangan ini sholat duhur direvisi. Jangan-jangan ada perubahan. Sekarang sholat duhur tinggal 2 rakaat. Kok mau diingetin? Kok pas ada malaikat Jibril turun bawa wahyu, Muhammad sekarang duhur jadi 2 rakaat. Karena pinter, gitu loh. Loh, revisi sholat itu kan pernah terjadi, revisi arah kiblat. Dan itu kejadiannya juga ketika sholat jamaah sedang berlangsung. Waktu itu jamaah sholat asar di sebuah masjid, Rasulullah sholat. Dulunya arah kiblat itu kan menghadap Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Palestina. Dapat 2 rakaat, ada perintah fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Muhammad sekarang arah kiblat sholat itu pindah ke Ka'bah di Masjidil Haram. Itu juga ketika sholat sedang berlangsung, dan masjid tempat sholat Rasulullah menerima perintah perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram itu disebut Masjid Qiblatain, masjid dengan 2 kiblat. Nanti kalau sampean ke sana, insya Allah sampean akan tahu itu Masjid Qiblatain. Tak doakan semuanya mudah-mudahan bisa umroh. Saya mendoakan sampean hanya berani pada sampai tingkat umroh saja. Saya nggak berani mendoakan sampean haji. Kenapa? Karena haji itu sekarang ada syarat yang sangat berat, bukan duit, tapi syarat yang paling berat adalah as-sabru bil antri. Lewong antrinya udah 40 tahun no. Lah kalau umurmu sekarang 60, baru daftar, berangkatnya 40 tahun lagi, berarti umurmu 100 tahun. Apa yo tekan? Makanya lebih logis kalau tak doakan mudah-mudahan bisa umroh. Itu aja. Halo? Nah, jadi sahabat-sahabat yang pinter yang di depan itu diem. Di belakang yang ada agak-agak oon tadi, namanya Dzulyaden itu teriak, "Ya Muhammad, anasita am qusiratis shalah." Ya sa, wong goblok iki senengane bengak-bengok ngono kuwi. Makanya kalau di pengajian yang pinter-pinter di atas panggung dari tadi yo diem, nggak ada suaranya. Yang wah ya goblok ini. Nah itu kan ketara. Yang di panggung pinter-pinter dari tadi diem, kayak lurah, kapolsek diem karena merasa gak nyumbang. Jadi ayo nek gak trimo turun. Wong memang gak nyumbang kok. Ini juga gak nyumbang munggah panggung. Makanya diem. Tapi pinter ngono lho, makanya diem. Lah sing gak pinter ya bengok-bengok ini. Termasuk Dzulyaden, diam bengok. "Ya Muhammad, anasita am qusiratis shalah." Hei Nabi Muhammad, sampeyan lali apa piye? Apa saiki salat kuwi diringkes? Lah Rasulullah merasa nggak lupa, merasa nggak ada perubahan apa-apa. Beliau menjawab, "Mana situ wa ma qusiratis shalah." Aku nggak lupa, sholat juga nggak diringkes, tetap nggak ada perubahan. Nah wong bodoh ki nek dijelasno kan ra trimo. Metenteng, wallahi sumpah dek, demi Allah sholaita zuhra rakaataini. Iki mang sampean sholat duhur merong rakaat. Biasane kan 4. Ya karena orangnya metenteng, maka Rasulullah memandang sahabat-sahabatnya yang pinter-pinter. Dipandanglah wajah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lah kok Sayyidina Abu Bakar Siddiq iku mantuk to. Ganti mandang ke Sayyidina Umar. Utsman, Ali kabeh. Yakinlah Rasulullah bahwa beliau lupa.
langsung beliau berdiri hadap kiblat, Allahu Akbar, nambah 2 rakaat, tidak perlu diulang dari awal. Nah ini akhirnya jadi syariat, understand? Nah hikmah dari kejadian itu apa? Tolong perhatikan, hikmah dari kejadian itu adalah untung ono wong goblok. Loh iya, andaikan nggak ada orang goblok, sekarang sholat duhur jadi kacau. Bisa 4 rakaat, boleh 2 rakaat. Nggak ya kacau, oleh jamaah gimana? Rasulullah pernah sholat duhur 4 rakaat, pernah sholat duhur 2 rakaat, berarti sholat duhur boleh 2 rakaat dong. Lah nek Wanasari yakin milih 2 rakaat. Lah kalau gitu mau sholat jamaah duhur jadi kacau. Ada makmum masbuk, dia ketinggalan, begitu sampai masjid sholat jamaah duhur sudah berlangsung, dia mau ikut makmum ya nanya dulu, weh 4 apa 2 ngono. Ternyata orang goblok itu mbarokai. Ya termasuk saya Abah Anza bisa hadir ke tempat ini ya karena barokahnya yang goblok-goblok itu. Nah iya, lah kalau udah pinter-pinter kayak gini ngapain pakai diceramai? Ya kan yang diceramai kan yang goblok-goblok itu. Terima kasih ya para goblok-goblok sekalian, terima kasih karena Anda aku bisa hadir di tempat ini. Nah itu orang yang goblok-goblok itu orangnya. Loh, karena adanya orang bodoh, mohon maaf banget, ini yang nggak seneng, opo kiai kok ngomong nih goblok-goblok. Lah ini emang bahasa Jawa Timur, saya mohon maaf kalau di Jawa Timur itu biasa. Maaf ya, maaf. Ini saya orang kasar, kalau pengen halus ya kapan-kapan undang penceramah bongso halus. Ya demit, begejil itu undangan. Saya udah seperti ini mulai dulu, tapi nyatanya ya tetap laris. Sampai ada yang nanya, Abah, itu penceramah-penceramah yang seangkatan nama Abah sekarang udah jarang kedengaran, tapi Abah masih tetap eksis, tetap istiqomah, tetap stabil, bahkan Abah tetap FYP. Banyak penceramah-penceramah baru, Abah nggak kalah viral kok. Rahasianya apa? Saya jawab sederhana, ya karena aku mencintai jamaah, ya maka jamaah juga mencintai aku. Itu aja ya, karena aku mencintai jamaah maka jamaah juga mencintai aku. Sempat khawatir sih, sempat khawatir, artinya khawatir itu ya aku takut kamu berpaling ke lain hati. Tapi ternyata ini aja menjadi bukti, jamaah yang datang sampai dongsong-dongsong di bawah pohon pisang, sampai di sawah-sawah itu, sampai ono sing dicokot ulo tadi. Masya Allah, ini kan bukti bahwa kamu masih tetap setia sama aku. Ngelihat kayak gini aku jadi makin sayang sama kamu. Makasih, I love you semuanya. I love you, subhanallah, ya Allah. I love you. Sing tuwek ra usah. Tuwek melok kisbeh. Gilani. Dah yang tuwek tak balik ke. Ya, karena adanya orang goblok, mohon maaf, kehidupan jadi dinamis. Jadi ada yang pinter, ada yang goblok. Loh, lah kalau misalnya dunia ini orangnya pinter semua, ya kiai nggak ada gunanya, nabi nggak perlu diutus gitu loh. Jadi ini kehidupan jadi dinamis, ada yang pinter, ada yang goblok. Yang pinter ngulang, yang goblok diulang. Yang pinter ngajar, yang goblok diajar. Yang pinter jadi guru, yang goblok jadi murid. Maka guru nggak boleh goblok-goblokin murid. Misalnya ada guru bilang, kamu murid diajarin nggak ngerti-ngerti, murid goblok. Kata murid, Pak, Bapak bisa jadi guru itu karena saya goblok, Pak. Bapak dapat gaji itu juga karena saya goblok, Pak. Karena nggak karena saya goblok, Bapak nggak jadi guru loh, Pak. Loh, ini namanya yang goblok malah gurunya ini. Loh, kehidupan jadi dinamis gitu loh. Halo? Kenapa ada orang sakit? Ya supaya kehidupan dinamis. Dengan adanya orang sakit, didirikanlah pabrik obat, pabrik farmasi. Akhirnya ada sekolah kesehatan, ada petugas kesehatan, mulai perawat, mantri, dokter. Kehidupan itu jadi dinamis. Kayak masyarakat Dumeling sini, ada yang mimpin namanya kepala desa. Sini kepala desa apa lurah?
ada lurah, ada warga. Kehidupan jadi dinamis. Nah, kalau semuanya pemimpin, terus yang dipimpin siapa? Kalau semuanya warga, yang mimpin siapa? Gitu loh. Warga nggak ada lurahnya, ya ini kayak kereta nggak ada lokomotifnya, sepur ora ono ndase, ora melaku. Apa maneh lurah nggak ada warganya, edan. Maka lurah harus sadar, dia duduk jadi lurah itu karena dipilih warga. Kalau nggak dipilih warga nggak mungkin jadi lurah. Maka kalau udah jadi lurah harus memperjuangkan nasib warga. Nah gitu Pak Lurah. Warga juga begitu. Walaupun kemarin waktu pilihan lurah itu kamu nggak milih beliau, aku tahu kok itu Pak Lurah yang pakai kudung coklat itu loh orangnya. Sekarang beliau adalah bapaknya orang sedesa, pemimpin yang wajib dipatuhi, wajib ditaati. Gitu, kehidupan jadi dinamis. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, iya, sebentar, sebagai manusia udah dengerin dong. Lah ya wong goblok yang ngono kuwi, bengok-bengok ngono kuwi. Oh, iku goblok wedok iku. Eman, ayu, oon. Ini memang dibikin kayak gitu. Rasulullah itu pernah juga sholat subuh kesiangan. Loh pernah. Kanjeng Nabi sholat subuh kesiangan itu pernah. Ini jarang diceritakan oleh kiai-kiai karena kiai-kiai itu sering ngono kuwi. Makanya jarang berani ceramah soal itu. Berarti menceritakan pengalaman pribadi. Padahal ada dasarnya. Ceritanya gini, itu habis mengikuti salah satu ghazwah, peperangan yang langsung dipimpin oleh Rasulullah, itu namanya ghazwah. Kalau Rasulullah nggak ikut terjun di medan perang, namanya sariyah. Gak ngerti jak bahasan ngene iki. Wes pokoknya ngene. Pulang dari peperangan dalam kondisi yang capek banget, udah lewat tengah malam memasuki dini hari, perjalanan Rasulullah dengan para sahabat itu udah terseok-seok lah, capek banget. Beristirahatlah Rasulullah karena waktu itu udah mendekati subuh. Rasulullah berdiri di bawah syajaratis syaukah, gitu ceritanya seperti itu. Rasulullah istirahat di situ, tidur sambil berdiri. Apa bisa? Bisa. Ini kalau di ilmu militer, tanya ke Pak Kapolsek kalau nggak percaya. Polisi, tentara, itu harus bisa tidur sambil berdiri. Ya dan ya harus bisa memang. Banser yang ngono kudu iso. Iso terus moro-moro geblak ngene kok. Halo? Rasulullah itu tidur sambil berdiri di bawah syajaratis syaukah. Nah, sahabat Bilal melihat kondisi Rasulullah seperti itu nggak tega. Kemudian sahabat Bilal matur, ya Rasulullah, aku nggak tega melihat kondisimu, silahkan Rasulullah tidur, biar aku yang berjaga. Bilal, ini udah mau subuh, aku takut nanti tidurnya pules, subuhnya hilang. Ndak ya Rasulullah, aku yang jadi jaminan, aku yang akan menjaga. Rasulullah dan para sahabat yang lain silahkan tidur, aku yang berjaga. Bilal itu terkenal paling kuat melek karena latar belakangnya dia kan budak, udah biasa menderita. Bilal itu bisa melek nggak tidur 7 hari 7 malam, itu kuat, dan itu terkenal di kalangan para sahabat. Sahabat-sahabat yang lain percaya, ya udah kita tidur dulu sebentar, lumayan. Bilal yang berjaga. Nah, Rasulullah pesan, nanti kalau udah masuk waktu sholat subuh bangunin ya Bilal. Siap ya Rasulullah, saya yang berjaga. Rasulullah tidur. Sayyidina Abu Bakar tidur di dekat Rasulullah, selalu berada di dekat Rasulullah. Demikian pula sahabat-sahabat yang lain tidur, Bilal sing jogo. Kuasane Allah, ketika Rasulullah dan para sahabat yang lain tidur, Bilal itu seumur hidupnya nggak pernah seperti itu. Ya emang dibikin gitu sama Allah. Moro siut
kelimpruk, ngorok Bilal. Masuk waktu subuh, satu pun nggak ada yang bangun, saking capeknya. Sampai matahari sudah bermeletek. Ya, itu terbit itu. Alah wis kadung. Matahari udah terbit. Yang pertama kali bangun karena kesentrong sinar matahari adalah Abu Bakar Siddiq. Kaget Abu Bakar Siddiq. Duh, matahari udah terbit. Baca takbir keras banget karena ngerasa belum sholat subuh. Allahu Akbar. Rasulullah kaget dengar takbirnya Abu Bakar Siddiq, dikira ada pasukan yang nyerang. Rasulullah bangun. Ada apa Abu Bakar? Matahari udah terbit ya Rasulullah, kita belum sholat subuh. Mana Bilal? Mana Bilal? Dibangunin sama Abu Bakar Siddiq. Kum ya Bilal, bangun kamu Bilal. Kanjeng Nabi langsung begitu Bilal cerekal, ma wa'adtani ya Bilal, mana janjimu ke aku Bilal? Katanya kamu mau jagain, begitu masuk waktu subuh mau dibangunin, kok ngorok kamu? Nangis Bilal. Maaf ya Rasulullah, seumur hidupku aku nggak pernah mengalami kejadian seperti ini. Aku kalau udah niat melek pasti melek. Nggak tahu ini tiba-tiba aku kok kelimpruk. Ya udah sekarang wudu, adzin ya Bilal, azan kamu. Bilal azan subuh kira-kira jam 6:30. Ini azan subuh paling siang dalam sejarah Islam. Para sahabat yang lain wudu, kemudian Kanjeng Nabi dan para sahabat sholat subuh berjamaah kawanan lillahi ta'ala. Loh ini boleh? Boleh dengan syarat satu, karipan berjamaah. Tahu karipan berjamaah? Malamnya nggak tidur, sebelum manjing, sebelum masuk waktu subuh udah tidur semua. Begitu masuk waktu subuh, satu pun nggak ada yang bangun. Bangun-bangun matahari udah terbit. Kalau misalnya masuk waktu subuh ada satu orang yang bangun kok tidur lagi, ya itu yang nanggung dosa. Paham? Yang kedua, karipan melek benginya bukan maksiat, itu kan habis perang. Kayak kiai kan habis pengajian. Lah kamu habis cangkruan di warungnya Rondo, apalagi yang nom-nom itu habis ajep 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 ambil ajep ajep subuhe jam 8:30. Ya itu dosa tumpuk-tumpuk, dosa kuadrat. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham? Nah, oke, sekarang iya sebentar. Ini sisi Rasulullah sebagai manusia. Kemudian dari segi tidak seperti umumnya manusia, karena beliau istimewa. Rasulullah mampu bermain dalam ranah intelektual ketuhanan. Bareng sekali lagi sing keras. Sekarang dilengkapi ketuhanan yang Maha Esa. 1, 2, 3. Nah ini Pancasila, sila pertama. Orang Indonesia harus hafal Pancasila. Ini nanti tak terang kabeh, nek gak cukup kapan-kapan ngundang lagi. Gitu. Sopo ngomong larang-larang. Pengen murah ya bojomu kon ceramah. Larang murah itu tergantung kualitas. Koyo Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, bukti kalau Rasulullah mampu bermain dalam ranah intelektual ketuhanan. Saya tanya, tolong dijawab. Bapak Ibu percaya sama Allah apa enggak? Percaya sama Allah apa enggak? Udah pernah ngelihat Allah? Kok percaya? Padahal belum pernah ngelihat. Tolong dijawab. Percaya enggak kalau malaikat Israel itu ada? Percaya enggak kalau malaikat Israel itu ada? Udah pernah ketemu? Siapa yang pengen ketemu angkat tangan, tak fatihai mumpung mandi. Ayo. Sampean percaya malaikat Israel itu ada padahal belum pernah ketemu. Kok percaya? Saya ulang, ditanya, dijawab yang kenceng, dijawab yang kenceng. Percaya nggak adanya kehidupan di alam kubur? Udah pernah ke sana? Kok percaya?
Percaya nggak dengan adanya hari kiamat? Terus kiamat itu kapan kejadiannya? Kok percaya? Anda percaya Allah itu ada padahal belum pernah ngelihat? Percaya kalau malaikat Israel, malaikat Jibril ada padahal nggak pernah ketemu? Percaya adanya kehidupan di alam kubur, belum pernah ke sana? Percaya ada mungkar nakir, nggak punya nomor WA-nya? Percaya adanya hari kiamat padahal nggak tahu kapan kejadiannya? Kenapa percaya? Karena yang membawa kabar berita itu bukan manusia biasa, bukan manusia sembarangan. Yang membawa berita itu adalah manusia yang mampu bermain dalam ranah intelektual ketuhanan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nggak usah dirasani, enak suaranya jadi. Nek ora enak ya ora laris lambemu yo. Tidaklah Nabi Muhammad itu berkata berdasarkan keinginannya sendiri. Dari keinginannya sendiri ndak. Semua yang disampaikan adalah berasal dari petunjuk wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis to, ora melu urun ra usah cerewet. Bentar ngaji dulu. Saya bagi-bagi sarung iya, tapi bagi-bagi sarungnya kalau udah ngaji, karena ada beberapa orang yang nonton videonya itu nggak full, yang dilihat, yang ditonton itu yang cuplikan-cuplikan di TikTok, di IG, yang seliweran itu. Terus komennya gini, apa itu Abah Hamzah sekarang kalau ngaji cengengesan sama anak-anak kecil, bagi-bagi sarung macam-macam. Lah dia nontonnya cuman bagian itu. Padahal saya bagi-bagi sarung, saya interaksi dengan jamaah, dengan anak-anak kecil. Itu kalau ngaji udah lewat 1 jam. Tonton dong video fullnya. Awalnya, wah dikata-katain kayak gitu. Nyatanya sekarang banyak yang tiru. Betul nggak? Kayak saya ceramah pakai bahasa kasar, ngilokne kayak gitu. Dulu ya dikata-katain, sekarang ternyata yang paling laris ya model kayak gini. Loh, saya dikata-katain saya nggak pernah jawab, klarifikasi juga enggak. Saya hanya ingin menjawab dengan bukti dan prestasi bahwa metode ceramah seperti ini yang paling mudah diterima oleh semua lapisan masyarakat, dan itu terbukti. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kayak Rasulullah dipuji sama Allah karena akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad berada pada budi pekerti yang agung. Dan Rasulullah juga memproklamirkan diri, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus Allah hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Mari kita perbaiki akhlak. Kalau akhlak sudah baik, maka semuanya akan tertata dengan baik. Kepingin Indonesia ini baik, yang ditata pertama adalah akhlaknya. Kalau akhlak sudah tertata dengan baik, yang muncul adalah takwa, dan takwa itulah nilai manusia. Takwa adalah kasta tertinggi derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Para jamaah, dan takwa itulah sesungguhnya prestasi yang dinilai oleh Allah. Banyak manusia yang hanya mengejar profesi tapi melupakan prestasi. Padahal yang dinilai Allah bukan profesi, yang dinilai Allah adalah prestasi. Profesi itu hanya sarana untuk meraih prestasi. Tapi kebanyakan orang mengejar-ngejar profesi, melupakan prestasi. Ingat, sukses itu karena prestasi, bukan karena profesi. Apapun profesimu, yang penting adalah prestasimu. Kalau udah bicara takwa, profesi jadi gak penting.
Profesimu apa itu tidak penting. Kamu mau jadi petani, kamu mau jadi pedagang, kamu mau jadi guru, kamu mau jadi TNI Polri, kamu mau jadi ustadz ustazah, kamu mau jadi pengusaha, kamu mau jadi pejabat, tidak penting. Yang penting apa prestasimu, prestasi apa yang bisa kau raih dengan profesimu itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham nggih? Paham nggih? Ngono. Jadi inna sa'yakum lasyatta, memang profesimu macam-macam, itu nggak dinilai sama Allah. Kamu jadi ketua RT, kamu jadi kapolsek, ndak ada penilaian. Ndak. Kamu jadi petani, kamu jadi pedagang, ndak ada penilaian. Yang dinilai itu prestasimu, dan prestasi itu apa? Takwa. Jadi apapun yang penting kamu takwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham nggih? Oke, biar lebih mudah difahami, saya sering gambarkan profesi itu bungkus, takwa, prestasi itulah isinya. Saya ulang, profesi itu bungkus, isinya apa? Prestasi. Saya tanya, bungkus dengan isi penting mana? Kurang banter, bungkus sama isi penting mana? Sama-sama penting. Mau dikatakan isi karena ada bungkusnya kok. Iya, sama-sama penting. Bungkus menentukan penilaian, bungkus menentukan penampilan, isi menentukan penilaian. Bungkus itu penting untuk tampilan, isi penting penilaian. Kalau bisa bungkusnya bagus, isinya mahal. Kalau nggak bisa, ya mending isinya mahal meskipun bungkusnya jelek, daripada bungkusnya bagus, isinya murah. Betul? Ya Allah, kaya gak mudeng dijak ngomong ini ki. Bungkusnya bagus, koper meling-meling, tapi isinya getuk mambu. Ya mending bungkusnya jelek, plastik resek lungset, tapi isinya penuh duit. Nah, saya contohkan ya, saya ceramah ini hanya bungkus. Saya ceramah ini hanya bungkus. Isinya apa? Fakta, kenyataan, realita. Cocok enggak ceramah dengan yang disampaikan dalam ceramahnya dengan realita kehidupan kenyataan? Cocok enggak? Kalau enggak cocok ya enggak mungkin ada yang undang lagi. Kalau saya ya mending isinya daripada bungkusnya. Kalau saya dapat bungkus amplop itu yo tak buang amplopnya. Halo? Halo? Tak kasih contoh ya. Rumah itu hanya bungkus, isinya apa? Keluarga. Rumah yang megah, mewah, indah, bagus, serba leks perabotannya, itu hanya bungkus. Isinya apa? Keluarga yang harmonis, guyub, rukun, sakinah, mawadah, rahmah, barokah, suami solih, istri solihah, anak-anak dzurriatan thayyibah. Itu. Nah, apa artinya rumah megah, mewah, indah, tapi isinya keluarga yang berantakan, kacau, balau? Hoi, suami istri cekcok terus, berantem terus, gegeran terus, itu bukan rumah, jadi kandang. Lo kadang suami baru datang, istri langsung nyangap, oh ketek teko. Lah suami marah tuh dibilangin ketek, bedes kakean cangkem, suwek lambemu. Anaknya denger, oh ternyata bapakku bedes, ibuku ketek, berarti aku ini munyuk. Itu bukan rumah tapi kebun binatang. Sebagus apapun bangunan, kalau dalam isinya orang-orang yang kelakuannya kayak binatang, yaitu berarti kandang namanya. Betul? Sebagus apapun bentuk dan bangunan rumah, kalau dalam isinya orang sakit, namanya tetap rumah. Apalagi dalam isinya orang sakit jiwa, namanya rumah sakit. Meskipun rumah kecil, reot, gentengnya banyak yang pecah, kalau hujan bocor, nggak ada keramiknya, perabotan sederhana, tapi isinya keluarga yang harmonis, bahagia, sakinah, mawadah, rahmah, barokah, suami solih, istri solihah, anak-anak dzurriatan thayyibah, berakhlakul karimah. Itulah rumah tangga, meskipun rumahnya nggak ada tangganya. Paham? Paham? Wajahmu yang ganteng, tubuhmu yang gagah, itu hanya bungkus. Isinya apa? Perilakumu, kepribadianmu. Yang dinilai perilakumu, kepribadianmu. Demikian pula kamu yang merasa ayu, kemerusu, cantik, menarik, keboy, semlohai, aduhai, imut, yahud, bahenol, menol, semak, belenok, kemontok, kementek, mentek, kemolek, kinyis, kinyis, mengingis, mentong, mentong, moblong, denok, debleng. Itu hanya bungkus. Isinya apa? Kepribadianmu, akhlakmu. Apa artinya? Wajahmu ayu, cantik,
tubuhmu semlohai montok, tapi kepribadianmu kayak mak lampir. Iku kayak kudung coklat iku. Lambene makanya hati-hati Bu dengan nih bibirmu ini Bu, rupanya ayu nyelatunan, ada apa enggak? Tukang ngomeli suami itu penuh dosa. Mending bibirmu itu kau gunakan untuk baca Quran, untuk zikir, untuk baca sholawat, sehingga bibirmu akan menjadi indah penuh berkah. Nah, kalau kau gunakan untuk ngomeli suami, maka bibirmu, lidahmu akan menjadi duri-duri tajam yang menusuk perasaan suami, melukai hati suami. Bukankah suamimu adalah surgamu? Bukankah ridho Tuhanmu tergantung ridho suamimu, Bu? Krungu? Dan suamimu sudah bekerja keras, petentengan, pontang pantingan, tidak kenal waktu, itu semua dilakukan suamimu demi untuk mengetengi dirimu itu. Ya Allah, Allah ya kan. Udah yang kedua dulu, habis ini bagi-bagi sarung. Loh, ini udah 1,5 jam aku ceramah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maaf ya, mungkin aku di daerah sekitar sini kan baru pertama ini. Mungkin ada yang masih asing dengan saya atau keri telinganya dengar kata-kata kasar saya. Mohon maaf, emang saya sengaja. Saya nggak diundang lagi di sini, nggak apa-apa, nyari tempat lain. Ya Allah, udah sekarang yang kedua dulu. Alhamdulillah kita ditakdir Allah menjadi umat yang disebut kuntum khaira ummatin. Kalianlah umat yang terbaik dibanding umat-umat yang lain. Kita adalah umat yang terbaik. Harus loh ini, harus. Mbok dikatekne kok. Umat terbaik dalam ayat yang lain disebut ummatan wasaton, umat yang tengah-tengah. Kita ini umat tengah-tengah. Ini apa ya, cocok dengan karakter bangsa Indonesia. Indonesia ini cocok tengah-tengah memang. Ya kayak gini, tengah-tengah. Halo? Kok tengah-tengah sawah? Astagfirullahaladzim. Ya Allah paringi sabar ya Allah. Artinya gini loh, Indonesia yang terkenal beragam, banyak suku, budaya, adat istiadat, tradisi, etnis, bahkan agama, tapi kan bisa hidup guyup rukun berdampingan dalam keberagaman. Loh ini luar biasa loh ini. Orang-orang luar negeri itu banyak yang belajar dari Indonesia. Kok bisa ya Indonesia? Banyak suku, banyak budaya, tradisi, keragaman, bahkan banyak agama, tapi kok guyup rukun, saling menghormati, saling menghargai. Loh ini luar biasa dan ini udah cocok dengan bangsa Indonesia. Maaf, tengah-tengah kayak gini. Dulu kita pernah mau dibawa ke kanan oleh DITII, mau dijadikan negara Islam, ndak bisa, ndak cocok karo karakter Indonesia. Pernah mau dibawa ke kiri oleh PKI, mau dijadikan negara komunis, ndak iso, ndak cocok dengan karakter bangsa Indonesia. Terus kayak ini paling cocok. Makanya kalau ada yang mau bikin menegakkan syariat Islam di Indonesia harus diganti jadi negara Islam, ya jangan hidup di Indonesia, minggat pilih negara yang menurutmu cocok di sana. Gitu. Indonesia udah seperti ini gayamu. Pancasila enggak Islami, lambemu. Rumangsamu yang bikin Pancasila itu orang-orang oon kayak dirimu itu para ulama juga itu yang merumuskan. Nggak ngawur, nggak sembarangan. Cocoknya Indonesia yang seperti ini. Makanya sama hati-hati kalau bikin acara undang kiai penceramah itu jangan sembarangan. Yang suka provokatif, mecah belah kerukunan, nggak usah diundang. Kalau bisa nyari kiai yang model kayak ini ki. Jadi maksudnya ki deh, maksudnya kayak ini ki ya model ngene iki. Jadi ngajak-ngajak kerukunan. Jangan salah paham toh. Itu tengah-tengah model ngajak
model ngajak kerukunan. Negara nggak harus disetempel Islam, yang penting warga masyarakatnya bebas menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya, dilindungi undang-undang tanpa harus mengagamakan undang-undang. Ini Pancasila. Loh, siapa yang menerima Pancasila pertama kali? Ternyata yang menerima Pancasila pertama kali itu bukan ormas-ormas yang mengklaim dirinya paling modern, paling islami. Ndak, yang menerima Pancasila pertama kali itu adalah kiai, para santri, kaum sarungan, bukan kaum celonoan. Ayo gak terima ngadeg ngono lho, kaum sarungan yang menerima pertama. Lu sapa sing ngrubah sila pertama berdasarkan piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lagi para kiai ini yang bermusyawarah, jangan seperti ini. Kasihan saudara kita yang beragama lain, mereka juga ikut berjuang memerdekakan Indonesia kok. Lah kalau ini kan hanya untuk umat Islam, diganti tapi nilai dan esensi Islamnya tetap menonjol. Diganti yang sederhana, ketuhanan yang Maha Esa. Jangan dibilang ini enggak agamis. Ketuhanan yang Maha Esa itu la ilaha illallah. Ketuhanan yang Maha Esa itu qul huwallahu ahad. Makanya terus tak gawe qul huwaile. Ngono kae. Halo. Ngono. Nah, udah. Dari sisi agama kita juga tengah-tengah. Kita itu ndak ekstrim tapi nggak terlalu lunak, nggak terlalu longgar. Umatnya Nabi Isa itu ekstrim. Umatnya Nabi Musa terlalu longgar. Kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad tengah-tengah. Contoh urusan nikah. Urusan nikah, kalau umatnya Nabi Isa seumur hidup hanya boleh nikah sekali sampai mati, nggak boleh nikah lebih dari satu kali. Dan misalnya ada laki perempuan pagi nikah, sore suaminya mati, ini si perempuan menjanda seumur hidup, nggak boleh nikah lagi. Bingung, oh ngapa ngop ambek dikebuti ya. Loh, laki perempuan pagi nikah, malam si istri meninggal, ini lakinya wajib menduda seumur hidup, gak boleh nikah lagi. Ya bingung kok, nang barangnya polahe ra karuan iki diuklek-uklek apa ditutui, gak bingung. Lah kalau umatnya Nabi Musa soal nikah bebas sak kuate, kuat 10 rabi 10, kuat 50 entuk rabi 50, kuat 100 entuk rabi 100, los. Itu umatnya Nabi Musa sak kuate. Lah sampean rabi 100 ya remek sampean, wong siji wis sayek-sayek ngono sampean. Kalau kita umatnya Muhammad nikah itu boleh satu, boleh lebih dari satu, tapi dibatasi paling banyak 4. No, 4 kurang rabio jaran. Nek umatnya Nabi Isa seumur hidup hanya boleh sekali, paham? Paham? Nek umatnya Nabi Musa bebas sak kuate sak akeh-akeh. Lah umatnya Nabi Muhammad tengah-tengah, boleh satu, boleh lebih dari satu, tapi dibatasi paling banyak 4. Misalnya 4 kok meninggal 1, nambah lagi enggak apa-apa, kan jumlahnya 4. Kok mati loro, nambah loro meneh enggak apa-apa, kan jumlahnya 4. Ngono lho. Ya ini wes lagi umatnya Nabi Isa itu ekstrim. Sowan kiai ndak boleh bawa apa-apa, haram. Jadi umatnya Nabi Isa itu misalnya sowan ke rumah kiai bawa buah, haram, ndak boleh. Bawa parsel buah tangan, haram, ndak boleh. Ngamplopi kiai ndak boleh, haram. Haram. Iki aku gak setuju. Pokoknya aku nggak setuju ini. Sehingga kiai zaman Nabi Isa itu melarat-melarat, miskin-miskin. Lah umat mau sowan kiainya itu nggak boleh bawa gula, bawa kopi, haram, nggak boleh bawa apa-apa, nggak boleh bawa gula, kopi, buah, nggak boleh bawa amplopan, nggak boleh. Sehingga kiai di zaman Nabi Isa itu miskin-miskin semua. Aku nggak setuju, sekali lagi aku nggak setuju.
Dan ya lah ya memang nabi yang paling miskin itu bukan Nabi Ayub. Nabi paling miskin itu Nabi Isa. Rumah nggak punya, istri nggak punya, apalagi anak, keluarga nggak punya. Hidupnya itu masih al-masih, ngembara terus, yang dimakan itu ya dedaunan, buah-buahan. Paling miskin itu Nabi Isa. Makanya innallaha yahtajju bi Isa 'alal fuqara. Besok di hari kiamat Allah akan bikin hujah, bikin dalil dengan Nabi Isa untuk orang-orang miskin. Hei orang Dumeling, kenapa kamu nggak tahajud? Kenapa kamu nggak puasa Senin Kemis? Saya miskin ya Allah, saya sibuk kerja. Miskin mana kamu dibanding Isa? Isa itu paling miskin tapi tetap aja ibadah. Ngono sumben. Jadi kiai di zaman Nabi Isa itu melarat. Ngundang kiai suruh ceramah nggak boleh disangoni, haram, gak setuju aku. Nggak boleh dikasih berkat, haram, aku juga nggak setuju. Itu zaman Nabi Isa. Zaman Nabi Isa. Kalau umatnya Nabi Musa, sowan ke dalamnya kiai wajib bawa oleh-oleh, gula, kopi, buah, wajib ngasih amplopan. Nah kalau ini aku setuju. Ngundang kiai suruh ceramah wajib nyangoni, ini umat Nabi Musa dan saya setuju. Nah, kita umat Nabi Muhammad tengah-tengah, sowan kiai bawa oleh-oleh boleh, nggak bawa oleh-oleh juga, tapi yang bagus bawa. Ini umatnya Kanjeng Nabi. Ketemu kiai ngamplopi boleh, nggak ngamplopi juga boleh, yang bagus. Nah ngono ini disebut nggih ummatan wasaton, termasuk moderat, tengah-tengah, menjaga keseimbangan antara ritual dengan sosial, hablum minallah dengan hablum minan nas. Makanya kita diajarkan seperti itu dalam kehidupan, ya ibadah ya kerja, ya doa ya usaha. Halo, jangan hanya jeleput kerja tapi nggak mau ibadah, nggak bener. Ibadah tok, doa tok, nggak mau kerja, nggak bener. Allah ya Karim, paham pora ya iki tidak ngomongin iki. Ada orang itu sama sekali nggak mau ibadah, dunya tok sing dipikirno, nggak bener. Ada orang itu wes pokoknya mengandalkan doa nggak mau ikhtiar, juga nggak bener. Ya Allah, wong pengen jadi dokter kok silo karo muter tasbih wer wiridan sulastri wer sumiyati wer sunarse wer supia malah ngapal rondo sak Brebes wer ya nggak mungkin jadi dokter malah jadi dukun. Masa ada bapak-bapak pengen punya anak, istrinya nggak pernah diapa-apain, tiap malam di Fatihah itu istrinya wis jebablah lumah-lumah, dideketin terus dibuka perutnya seret, ya Allah semoga istriku hamil, Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir walau dolin, sebel wetenge terus ditinggal ngalih. Besok juga gitu lagi, istrinya wis matang-matang, mudah-mudahan hamil ya Allah, Al-Fatihah. Ya enggak hamil Pak, Fatihah iya Fatihah, tapi harus sambil dieker-eker Pak. Oh no, Fatihah tok dak. Ngono sing takon, sing dieker-eker apane Pak Kiai yo. Oh rika bingung nenyong. Allahumma sholli ala Muhammad. Halo. Maka yang penting takwa, sehingga ibadah itu sesuai profesi. Kalau ibadahnya polisi, keamanan, ibadahnya tentara, pertahanan, ibadahnya guru, pelajaran, ibadahnya penceramah, pengajian, ibadahnya Pak Lurah, stempel dan tanda tangan. Loh iya toh. Lah kalau kamu utangnya banyak, ibadahnya apa? Kerja keras,
kerja keras nyari duit biar bisa bayar utang gitu loh. Wong utangnya banyak nggak mau kerja keras, ke masjid setiap waktu. Lunas ndak utangnya? Lunas nek gelem nyolongi kota amal. Gregetne. Ibadahnya orang kaya apa? Nyumbang. Ayo banter wonge ben krungu. Ibadahe wong sugih iku nah iki sing buanter mesti melarat kowe. Pengen entuk sumbangan. Wong sugih iku ibadahe bukan doa, nyumbang. Gitu loh. Halo? Aku pernah ada tamu itu orang kaya raya, mobilnya harganya 7 miliar. Itu terus ajak keliling pondok. Pas lagi bangun asrama untuk tahfidzil Quran. Itu dia langsung ngomong, "Ini bangun lagi Pak Kiai." "Iya Bapak, untuk tempat tahfidzil Quran." "Ya saya doakan mudah-mudahan segera selesai." Langsung tak omongi wonge, "Aku gak perlu dongamu," aku gitu. "Aku gak butuh doamu." Lah dikira tak ajak keliling jalan-jalan itu tak mintai doa apa? Orang kaya kok ibadah doa itu ngerusak hadis itu. Ya jelas ngerusak hadis. Sing doa itu wa da'watul fuqara. Jangan lupa qiwamud dunya bi arbaati asya ini. Bi ilmil ulama. Oh ibadahnya ulama itu pakai ilmu, intisyarul ilmu. Bi adlil umara. Keadilannya para pemimpin, ibadahnya pemimpin pejabat itu keadilan, kebijakan. No, bisa khawatil agniya. Lah ibadahe wong sugih ku nyumbang. Wong sugih kok ndonga ngerusak hadis. Bagian donga bid'awatil fuqara, dongane sing melarat-melarat ngono kae. Ya iki ya melarat padha ae. Ki dongane sing ngene-ngene iki. Lah wong sugih kok ibadahe ndonga ngerusak hadis. Makanya orang kaya itu kalau zikir jangan ya sami'u ya basir, ya sami'u ya basir, ya sami'u ya basir. Bukan, wiridannya orang kaya itu ya semenu ya pasir, ya semenu ya pasir, ya semenu ya pasir, ya besi ya koral, ya pintu ya jendela, ya keramik ya marmer, ya rekening ya transfer. Oh no. Lah sing bagian kiai, kiai itu ya mbah yai iki ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Sami'u ya Basir ya Sami'u ya Basir ya Hadi ya Alimu ya Khabiru ya Mubin. Ini mbah yai, nanti lama-lama ya dana 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 dana bangun masjid kentekan semen ya dana ya dana ya dana. Udah ya dana kok dana nggak datang-datang, ganti wiridannya ya nasib ya nasib ya nasib. Makanya misalnya ya rapat mau bangun masjid 20 orang kok kiai semua, mau bangun masjid yang rapat 20 orang kiai semua, yakin nggak bakal jadi sampai kiamat kurang rong dino ora dadi. Sitoke wiridan, sitoke mutus tasbih, sijine buka tafsir, sijine golek takbir. Ya enggak jadi. Lah terus makanya maksud saya gini. Jadi yo akhirat yo dunya ngono lho Bu, maksud saya. Ingat Allah penting, ingat anak istri juga. Ayo to nyaut, eling Allah. Eling anak bojo no ngono, ngitung tasbih, ngitung utang, baca Quran, baca catatan utang. Sampeyan baca Qurannya seminggu khatam, seminggu khatam, seminggu khatam, tapi catatan utang ndak dibaca, ketolak ibadahnya. Oh ada orang yang kayak gitu, zikirnya mantap, la ilallah, la ilah illallah, la ilallah, la ilah illallah, la ilah illallah, tapi punya hutang nggak bayar. Wonten apa mboten? Wonge teko. Nah, aku ngerti. Saiki wonge nganggo kudung pink. Apa gitu loh.
Ya udah wes jam 12 yang terakhir. Syukur kok durung ae. Rumahmu mana? Omahmu ndi? Engko tak ampiri tak ceritani dhewe wae. Ngaji kok gak oleh rampung ya. Umumnya ceramah itu 1 jam. Ini aku udah 1,5 jam lewat ini. Wih siji ku kawit mangko siji kuwi. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah kita dikaruniai Allah petunjuk hidup berupa kitab suci yang terbaik namanya Al-Qur'an, undang-undang dan peraturan hidup, SOP, standar operasional prosedural dalam kehidupan kita. Ibarat orang berkendara di jalan raya, Quran itu kayak rambu-rambu lalu lintas. Orang berkendara harus tahu rambu-rambu dong. Oh kalau ada rambu ini nggak boleh nyalip, oh ini nggak boleh putar balik, minimal tahu arti dari 3 lampu. Ada lampu hijau, ada lampu kuning, ada lampu. Umat Islam harus ngerti lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Lampu hijau perintah halal, jalan. Lampu kuning perhatian dan peringatan, syubhat, hati-hati dan waspada. Lampu merah larangan, haram, stop. Sekarang banyak orang yang nggak ngerti rambu-rambu. Udah tahu itu lampu merah diterobos, kejar sama polisi, kena prit, minggir. Ditanya, nggak tahu ya kamu kalau lampu merah? Tahu pak. Kok diterobos? Ya nggak tahu kalau ada bapak. Kalau tahu ada bapak yang nggak tak terobos pak. Nggak pakai helm kamu ya pak? Saya ini orang Dumeleng pak, kepala saya lebih keras daripada helm pak. Dumeleng dilawan. Udah tahu itu larangan ya diterjang aja. Ini namanya kan orang yang nggak tahu rambu-rambu. Lampu kuning awas ya, itu perhatian, hati-hati dan waspada, itu syubhat. Persiapan, hati-hati, muser neng perapatan. Giliran lampu hijau itu perintah, nggak jalan-jalan. Sampai kendaraan belakang itu klaksonnya tot, nggak jalan-jalan. Udah ngerti kalau itu lampu hijau, laris lambemu. Udah tahu kan itu lampu hijau perintah, kenapa nggak jalan ke masjid? Udah tahu kok. As-salatu khairum minan naum, malah kelon. Ada yang kayak gitu, ini orangnya pakai jilbab hitam. Yo lampu hijau nggak gelem jalan. Lah kita hidup diatur dengan Al-Quran. Mudah-mudahan semuanya min ahlil Quran. Ayo, maaf ibu, netranin jenengan, meripatin jenengan, kata pundi nggo maca Quran karo nggo maca HP. Sekali lagi ibu-ibu, maaf, meripate penjenengan ibu, kata pundi nggo maca Quran karo nggo maca HP. HP ya, ganti matamu lebih bahasa Indonesia kok ya, matamu itu lebih banyak mana untuk ngelihat tulisan Quran sama mentelengi HP. Ya udah, besok di akhirat minta syafaatnya HP. Ini kita, maka sudah jam 12 lewat. Saya sebenarnya berat mau ninggalin kamu, aku udah terlanjur sayang sama kamu. Hidup menyakitkan tanpa hadirnya seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya dianggap kurang panjang, silahkan diundang lagi. Apa? Sarung? Ya itu ibu yang kudung pink. Sini tak kasih sarung. Ayo, mana mic? Mana mic? Aku minta mic. Nah. Halo. Ayo ini. Udah di bawah aja nggak apa-apa ibu. Ayo salam dulu ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu namanya siapa? Ibu Tarsini. Bu Tarsini. Alamat rumahnya? Losari. Losari. Dari sini kira-kira berapa kilo? Ya panjang lah Pak Yai, jauh. Ya panjang, itu kira-kira berapa? Ya sekitar gitu 50-an. Soalnya perbatasan Jawa Barat. Oh, perbatasan Jawa Barat. Iya. Ibu kesini sama siapa? Sama teman-teman. Rombongan. Iya. Naik apa? Naik odong-odong. Naik odong-odong dari perbatasan Iya. Jawa Barat. Ada 50 kilo. Ya adalah lebih. Ya. Iya lebih. Datang ke sini jam berapa? Habis Isya. Kok tahu kalau di sini ada pengajian Abah Hanza? Ya tahu dari YouTube. Oh, dari YouTube taunya. Dari tadi aku perhatiin ibu itu semangat banget. Ya iyalah, penggemarnya Pak Haji Anwar. Oh, jauh-jauh dibelain ke sini karena penggemar aku. Iya. Udah lama ngefans sama aku. Ya udah lama. Mulai kapan? Ya kalau di TikTok itu ya dikasih bersolawat itu anak-anak saya lihat sama Kiai Anwar. Terus tadi kok semangat banget? Ya ilah yung pennya Kiai Anwar. Terus kalau sekarang tak panggil terus bisa sedekat ini sama aku, rasanya gimana? Astagfirullahaladzim, subhanallah, ya Allah. Kok malah istighfar tuh Bu? Saking gantengnya ketemu. Jangan fitnah. Enggak lah, saya ini enggak fitnah. Janji. Ngerayu. Kayak sandiwara bang. Ngerayu. Mboten Pak Yai, mboten ngerayu. Orang kayak gini dibilang ganteng itu Ya, ngelihatnya ganteng dari soalnya mana? Pak Yai, duitnya banyak. Oh, jadi karena kok tahu kalau duitnya banyak? Kok tahu kalau duitnya banyak? Ya katanya Pak Yai kan orangnya itu kalau dipanggil uangnya banyak, paling larang kan? Enggak murahan. Kalau pengen murah ya suamimu suruh ceramah. Enggak lah. Ibu putranya berapa? 2. Anaknya 2. Iya. Cowok cewek? Cowok sama cewek. Cowok sama cewek. Udah nikah belum putranya? Yang satu sudah, yang satu kuliah Kuliahnya di mana? di IAIN. Oh, di IAIN. Masya Allah, subhanallah. Top. Ayahnya kerjanya apa ibu? Tani tambak. Oh, tani tambak. Masya Allah, sugih berarti. Boten, tambaknya olin rawong. Olin nyewa. Oh, tambaknya nyewa. Iya. Ya nggak apa-apa tuh, yang penting halal. Ya iya, Nyatanya amin. bisa nguliain anak. Amin, amin ya Allah. Didongak kenapa ya Allah, indah lulus. Anaknya sudah ada di kaya uang ya Allah. Ya insya Allah anaknya jadi wong. Gak bakal jadi pedet. Anaknya jadi wong. Dongak kena si Pak Yai, endah lulus ya Allah. Masya Allah. Amin ya Allah, amin. Apa yang bikin ibu seneng sama ceramah Abah Hanza? Soalnya ya Pak Yai itu murah, ngasih karena itu apa sih? Apa sarung? Ngerayu lagi. Enggak, soalnya saya sudah tahu dari Bukan, Losari. maksudnya yang bikin seneng dari ceramahnya. Kocakannya. Kocakannya? Ya Berarti- itulah apa sih wajah sering kayak gitu. Oh, berarti ibu suka dikocakin. Iya seneng karo ada ya yang ceramah kayak gitu, saya seneng banget Pak Yai. Ya meskipun kocakan tapi harus diambil ilmunya dong ibu. Iya ya itu. Loh yang satu ini itu. ada apa ini? Hah? Roti ini. Ada tambahan roti. Ibu mau roti? Ya mau. Jamaahnya banyak, rotinya harus banyak lah. Iya. Nanti mampir ke pabriknya ya. Ngeyel ya. Odong-odongnya tadi bayar berapa? 350. Satu orang? Satu odong-odong. Satu odong-odong isinya berapa orang? Isinya 17, 16. Berarti satu orangnya bayar berapa?
Bisa 25. Ya nanti tak kasih gantinya 25.000. Temenan. Wah, jangan 25 sih Pak Kiai. Terus berapa? Ya sama itu harga ondong-ondongnya aja 700. Ya udah, sekarang ibu nyanyi apa sholawatan? Bisa nyanyi lagu Sunda? Enggak bisa, orang Jawa masa Sunda. Oh, orang Sunda ya. Lagu ngapak, lagu ngapak. Tarlingan. Ah, Tarlingan, ayo. Sedikit aja ya. Ya, dikit-dikit aja nggak apa-apa. Ayo. Ayo. Ayo yang lain diam. Namanya siapa tadi? Ibu Tarsi. Bu Tarsini. Ayo nyanyi. Apa sih? Bersolawat. Enggak, itu tadi aku sholawatan sumum kok. Sundaan. Enggak, bukan Taringan. Tarlingan. Heeh. Yang lain diam. Duh aduh bintang kemukus, Raina lintang Raina, tolong sampai kakang kula, tolong bapakne bocah. Emang kenapa bapaknya bocah? Yang lagi ning Taiwan dadi ke kok. Oh, bapaknya bocah neng Taiwan. Iya, dadi kan salam untuk bintang. Oh, salam Raina. untuk bintang berarti jablay. Iya, kok nyala menak Oke, ceritane LDR. Iya. Oh, bapaknya nang Taiwan. Boten. Ya kok jare njaluke lagu Dermayuan. Nah, iya itu tadi. Iya. Gambarannya kan kayak gitu. Lintang Raina. Lintang Rahina. Ayo, lanjut. Ya wis pokoknya. Udah sekarang ganti sholawat. Ayo. Allahumma fir li dunubi wali walidaya warkam huma kama robbaya ni sogiro. Amin, itu doa. Aku minta sholawat. Sholawat. Ya itu Allahumma gfirli itu doa. Bagus, sudah diamini. Sekarang sholawat. Ya Allah, sholawat lah. Ayo sholawat sekarang. Ya, sholawat ya banyak toh, ayo. Sholawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ajada ma fi ilmila insalatan daimatan idami mulkillahi salatan kamilatan idaromi mulkillahi. Sing penting beletat. Enggak masalah. Gemeter Pak Yai. Mungkin lesanya salah tapi hatinya kan tetap Iya, sholawat. semangat ya. Semangat, iya. Semangat. Wis Pak Yai lah wis gendeng. Ya udah, ya nyong wes ya nyong Erika. Njaluk sarung apa ora? Ya njaluk sarung, njaluk roti. Jadi pengen duit. Sarungnya cap apa? Cap mangga. Oh, cap mangga. Mana sarungnya? Nah, ini. Nah, itu sarungnya pegang. Sarung mangga. Ayo kata-kata untuk sarung mangga. Ayo. Sarung mangga kanggo anak muda. Ya, sarung apa sih kepriben? Lah iya terus kepriben. Iya. Sarung mangga, sarungnya dipakai, mangganya diemplok. Kayak apa gitu? Ayo, sarung mangga. Sarung mangga, sarungnya para santri. Tapi apa? Lo Pak Yai sih wis gemeter. Gemeter kok cerewet banget ya. Layang semangat ya ndeleng Kiai Anwar Jahid. Singlosari prapat pisan kanggo Mas Said Babul Mustafa. Misalnya saya ngaji lagi di daerah sekitar sini, Berangkat insya Allah. tadi pamit gak sama suami? Ya pamit, bapaknya isun anak Anwar Jahid. Kasih sing ning TikTok sing naik sarung bocah cilik, mana mangkata Bu RT. Nah, Terus bapaknya nang di bapaknya orang bapaknya makat balongan. balongan Iya. nang tambak. Nggih. Masya Allah. Ya wes, stop. Nih rotinya.
Sing aku sih Pak Yai. Telu. Telur kayak ndak kata Pak Yai. Hah? Telur. Telur apa roti nih? Telur. Bentar. Tak buka ke. Nah kata Pak Yai itu kok oleh-oleh dan Pak Yai. Oh ini oleh-oleh untuk saya. Sing brebes. Ya udah rotine tak kasih. Roti. Wis. Duit sih Pak Yai. Terus opo maneng? Duit. Pun Pak kondongan. Duitnya pira? 700. Yang jaluk bojone Rika. Di 700. Pak Yai sing ngundang kula mene. Ya Allah Gusti, terima kasih. Aku nggak kau jadikan suaminya dia ya Allah. Ora apa-apa sing penting aku atine seneng ketemu karo Kyai. Dudu bulan sing dijaluki, dudu lintang sing dipengeni. Apa Terima. Kang Anwar belim tresna sun pasrah jiwaran raga. Kanggo jamaah bersolawat losari berapa gelor. Terima kasih. Nah 200. Ini 200 Pak Yai. 300. Kurang pokoknya. Kurang jari jamaah kok. 400. Mana sih Pak Yai? Wes. Obat kayak kue Pak Yai. Arening jam. Terima kasih syukron. Sama-sama Ibu. Tepuk tangan untuk putar sini. Subhanallah. Wah luar biasa keren, ternyata suaranya nggak salah, saya pilih dia ya. Dari sekian yang hadir ternyata kita disusupi mak lampir. Salam ke suaminya, salam ke keluarganya. Ini udah jam 12:30, saya dengan berat hati mohon maaf. Mudah-mudahan maslahah, manfaah, barokah semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. Wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma jam'ana jam'an marhuma wa silatana silatan mubarakah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka husnal mahabbah wa husnal mutaba'ah li nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim dunyana wa sallim akhiratana wa la tusallit waqtan naz'i imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairal dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma inna nas'aluka al khaira kullahu wa na'udzubika minasy syarri kullih ya man bi yadihi al khairu kulluh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghafar ya halim ya satar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam.